Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan dari Sistem 501. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil tugas saya yang telah dibuat. Di sini ada project proposal, project charter, stakeholder register. Di mana project proposalnya itu memiliki nama project name Ayo Lapor, proposing organizationnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, benefiting organisasinya Telkom University, performing organisasinya kelompok Cenana. Kemudian Profesor Taifar Farhan Mulyajanto. Kemudian di sini ada project description. Jadi ya, intinya aplikasi ini bertindak dalam bidang kemanusiaan, yaitu untuk menindak tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, intinya project ini didanai oleh Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan estimasi pengerjaan sekitar 2 bulan dan dana yang dibutuhkan sekitar estimasinya yaitu sekitar 18.670.000. Kemudian di sini ada measurable benefit-nya, yaitu intinya untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kemudian meningkatkan citra kampus Telkom University dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian meningkatkan daya tarik mahasiswa baru karena kondisi kampus yang aman. Kemudian di sini cost benefit analysisnya ada perhitungan NPV, ROI, dan payback period. Untuk NPV-nya yaitu yang didapat 59.866.363. Kemudian di sini ada ROI-nya yang dapat dari hasil perhitungan yaitu 292,42% dan payback period-nya yang dapat sekitar 18.670.000, yaitu sekitar 0,77 atau sekitar 9 bulan. Kemudian di sini ada major risks, yaitu ada dua, potensi perubahan jadwal dan potensi perubahan anggaran. Untuk jadwal, ini bisa diakibatkan oleh keterbatasan waktu stakeholder, bencana alam, kematian, atau kematian dari anggota tim pengembang atau stakeholder. Kemudian di sini ada potensi perubahan anggaran, yaitu jika terjadi penambahan fitur atau spesifikasi kebutuhan. Kemudian ada organizational impact, yaitu ya terlibat dalam kerjasama kemanusiaan dan dapat meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Dan juga kerjasama ini bisa membuka peluang hubungan bisnis dan jaringan yang kuat antar pemangku kepentingan terkait. Kemudian di sini ada customer impact. Nah, intinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kampus Telkom University dan mahasiswa Telkom University dengan mengimplementasikan program ini. Kemudian dapat dampak positifnya yaitu mungkin orang tua dapat mempertimbangkan untuk memulangkan anaknya di Telkom University karena memiliki citra kampus yang baik sebagai lembaga pendidikan dan bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswanya. Kemudian di sini ada successful project kriteria, ada 3, usability, security, dan availability. Jadi intinya aplikasi ini memiliki kemudahan untuk dipakai dan keamanan bagi penggunanya yang melaporkan atau dosen dan kemahasiswaan juga. Intinya bagi penggunanya serta dapat diakses setiap saat. Intinya mudah digunakan, aman, dan dapat diakses setiap saat. Kemudian kemudian di sini ada project charter, yaitu dengan project code dan uh, namanya Ayo Lapor, benefiting organization-nya Telkom University, performing organization-nya Kelompok Cenana, dan project manager Farhan Mulyanto. Kemudian di sini ada business justification, yaitu zaman yang mulai beralih ke digitalisasi, kemudian masih adanya korban yang tidak berani lapor, kemudian mengamankan dan melindungi data dari para korban, efisiensi dalam operasional, pemahaman terhadap data korban, meningkatkan tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian di sini ada relation to organization, mission and goals. Jadi misinya meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat kampus melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan solusi terhadap kasus pelecehan dan kekerasan. Tujuannya organisasi yaitu untuk menyediakan sarana untuk melaporkan kasus pelecehan dan kekerasan secara efisien dan meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Setelah itu, di sini ada target, platform, dan interface, yaitu untuk target platformnya ya mobile, kemudian interface-nya itu mudah digunakan lah ya.
Kemudian applicable metodologinya ada yang kami gunakan ada Agile karena kami mempertimbangkan fleksibilitasnya, kemudian keterlibatan terhadap stakeholder dan pengembangan yang berkelanjutan nantinya. Kemudian di sini arsitekturnya menggunakan monolik, jadi semua komponen aplikasi termasuk front-end, back-end, dan database-nya akan digabungkan menjadi satu dan menggunakan framework MAUI, yaitu kerangka kerja cross platform yang memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi mobile yang berjalan pada platform Android, iOS, dan Windows. Kemudian database-nya menggunakan MySQL. Selanjutnya standarnya yaitu aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk mahasiswa aktif, kemahasiswaan, dan Telkom University dengan menggunakan akun SSO. Kemudian asumsinya di sini dapat dukungan dari pihak kampus, kemudian sumber daya tim yang baik dan terampil sehingga dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Kemudian ada akses internet yang memadai sehingga dapat digunakan setiap saat ketika dibutuhkan. Kemudian kesadaran pengguna. Nah, kemudian constraint-nya yaitu ada NIM, NIP, nomor HP, dan email. Jadi semua ini hanya jadi setiap komponen ini hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Seperti NIM hanya bisa digunakan satu user saja karena unik gitu. Kemudian notes-nya yaitu intinya keamanan datanya harus terjamin, pemeliharaan berkelanjutan, kerjasama kerjasama, kemudian ada pemantauan datanya. Jadi skalanya bakal menurun setelah ada aplikasi ini atau tidak gitu. Jadi ada pemantauan data trennya bagaimana gitu. Kemudian di sini ada stakeholder register. Nah, stakeholder register jadi ya uh, di sini ada nama dari stakeholdernya, kemudian posisi, kemudian tipe dari stakeholdernya, kemudian project role-nya, jadi role si apa role stakeholder ini sebagai apa, kemudian contact information, kemudian ada communication at preference, jadi kemudian ada influence atau power dari setiap stakeholdernya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.